Wadidaw, One Piece chapter 1069 sudah keluar Leo. Untuk breakdown dan pembahasan lengkapnya, kalian tunggu saja. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1069 diberi judul Segala Sesuatu Ada Karena Suatu Alasan. Masuk di cover story atau sampulnya, kita melihat flashback dalam sebuah kapal. Itu adalah pusat penelitian Max yang dibiayai oleh Dewa Keberuntungan, Duvel, dikenal sebagai pinjaman Raja Hiu, dan salah satu tamu pesta teh Big Mom di Ars Wallcake Island. Masuk ke cerita, melanjutkan chapter sebelumnya, Rob Lucci mencoba menyerang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Kaku dan Stussy menghentikan Rob Lucci dengan mengatakan bahwa mereka perlu mendapatkan izin dari marinir atau angkatan laut untuk melawan Yonko, karena pertarungan apapun dapat menyebabkan sebuah perang. Kapten tercinta kita melihat Atlas rusak parah, jadi dia menyerang Rob Lucci terlebih dahulu. Berpindah ke tempat lain, ke Akainu di markas angkatan laut atau marin, dia bertanya di mana Kizaru berada. Seorang marinir melaporkan bahwa Kizaru sudah berangkat ke Pulau Egghead. Widih, Admiral OTW Egghead. Menarik ini Leo. Kembali ke Pulau Egghead, Luffy dan Lucy bertarung. Luffy menggunakan gear kelimanya atau Sangat Nika, sementara Rob Lucci menggunakan wujud awakening. Wujud Lucy sangat mirip dengan wujud hybridnya yang ramping. Bulu hitam Lucy sekarang terlihat seperti api atau awan hitam. Dia memiliki awan uap yang terlihat hitam mengambang di sekitar lehernya, mirip dengan Luffy di gear keempat atau gear kelima. Cerita berlanjut. Sentomaru muncul dengan membawa Seraphim, yaitu Seraphim Snake atau S-Snake, Seraphim Hawk atau S-Hawk, dan Seraphim Shark atau S-Shark, di mana itu adalah Boa Hancock, Takanomi Dracul Mihawk, dan juga Jinbe. Binatang-binatang tadi melambangkan mereka. Snake atau ular melambangkan Boa Hancock, Hawk atau elang melambangkan Mihawk, Shark atau hiu melambangkan Jinbe. Seraphim tidak bisa diperintah menggunakan denden musi, jadi Sentomaru harus ada bersama mereka untuk memberi perintah. Tingkat otoritas untuk memerintah Seraphim adalah Gorosei lebih dari Vegapunk, Vegapunk lebih dari Sentomaru, Sentomaru lebih dari siapapun yang memegang chip perintah atau CP0 memilikinya saat ini atau sekarang. Kembali ke cerita, Sentomaru memerintahkan S-Bear atau Seraphim Bear atau Seraphim Beruang, yaitu tiruan Kuma, yang dibawa oleh CP0 untuk menyerang CP0. Karena otoritas Sentomaru lebih dari CP0, S-Bear menuruti Sentomaru dan menyerang CP0. Jinbe dan Chopper berlari membawa jewelry bunny. Mereka bertemu dengan Seraphim. Jinbe kaget saat melihat S-Shark, di mana itu adalah tiruan dirinya. Lalu Kaku dan Stussy sibuk menghindari serangan S-Bear. Mereka tidak mau melawan dan merusak Seraphim. Berpindah ke laboratorium utama Dr. Vegapunk, kita bisa melihat grup Sanji, Nami, Nico Robin, Usopp, dan Franky sedang menonton apa yang terjadi di monitor. Mereka tercengang melihat gear kelima milik Luffy. Dr. Vegapunk asli muncul di hadapan mereka. Mata Franky berubah menjadi hati atau lob saat mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah Dr. Vegapunk yang asli. Dr. Vegapunk bertanya kepada kru topi jerami atau kru Luffy, apa bentuk baru Luffy? Nami menjawab, mereka juga tidak tahu, tapi dia berpikir itu harus menjadi kekuatan Gomu Gomu Nomi yang baru. Kemudian Dr. Vegapunk mengatakan, Gomu Gomu Nomi tidak pernah tercatat di buku ensiklopedia buah iblis. Dr. Vegapunk mengatakan wujud baru kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, terlihat seperti Nika, dewa yang hanya bisa ditemukan di teks kuno. Dr. Vegapunk mengatakan mungkin nama Nika sudah terhapus dari sejarah. Namun selama orang terus mendoakannya, keberadaan Nika tidak akan pernah hilang. Widih, Dr. Vegapunk mengetahui tentang Nika Leo.
menarik ini nanti kita akan bahas secara terpisah. Kembali ke cerita, Dr. Vega Fang mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi lahir dari keinginan manusia. Dan hal yang sama juga berlaku untuk buah iblis. Buah iblis adalah kemungkinan evolusi manusia yang diinginkan seseorang. Setiap kemampuan mewakili keinginan seseorang akan menjadi apa mereka nantinya. Karena keinginan itu sangat tidak wajar, mereka dibenci oleh laut, yang merupakan ibu alam. Itu sebabnya kelemahan buah iblis atau Akuma no Mi adalah air laut. Semua pengguna kemampuan yang menanggung kutukan itu pada dasarnya hidup di masa depan yang pernah diinginkan seseorang. Kemudian Nami dan kru topi jerami yang lain tertegun mendengarnya. Ini sangat menarik, Leo. Bagaimana menurutmu? Tapi nanti akan Mimin bahas secara tuntas. Vega Fang yang asli berkata, bukankah dunia ini sangat menyenangkan? Berpindah ke tempat lain, ke tempat di mana kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, bertarung melawan Rob Lucy lagi. Mereka bentrok. Luffy tersenyum dan tertawa sepanjang waktu dengan wujud Sangat Nikanya. Dia melompat-lompat, bersenang-senang sambil menghindari serangan Rob Lucy. Ini terlihat lucu, Leo. Luffy menggunakan serangan baru, Gomu Gomu no Mogura. Dia mengubah lantai menjadi kepalan yang meninju perut Rob Lucy dan membuatnya muntah darah serta menghempaskannya. Berlanjut, di dalam pertarungan Luffy berhenti ketika dia melihat Sentomaru. Kemudian Luffy menyapa Sentomaru dan berbicara ramah dengannya saat dia melompat-lompat. Diceritakan jika dulunya Sentomaru dijemput oleh Dr. Vega Fang dan dia dibebaskan dari kehidupannya yang miskin. Jadi dia berhutang banyak pada Dr. Vega Fang. Karena itulah Sentomaru memilih bertarung melawan CP0. Sentomaru meminta sesuatu pada Luffy. Sentomaru berkata, "Hei topi jerami, tolong bawa pergi Dr. Vega Fang bersamamu," ucapnya. Kemudian setelah itu, Rob Lucy pulih saat Luffy dan Sentomaru sedang berbicara. Rob Lucy menggunakan Soru untuk menyerang dengan ganas dan menghantam Sentomaru dengan sigan atau pistol tangan. Sentomaru terluka parah. Lucy berkata, "Yang perlu kita lakukan hanyalah melenyapkan komandan. Serapim patuhi perintah kami." Luffy kaget dan marah saat melihat Sentomaru terluka atas serangan Rob Lucy. Kemudian kapten tercinta kita berteriak, "Pria kapak!" ucapnya. Siap-siap nih, pertarungan semakin panas. Dan cerita selesai. Minggu depan libur, waktunya Oda Sensei rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.